kisah perjalanan hati, bukan tentang seberapa jauh berjalan, bukan pula tentang seberapa cepat akan tiba. Tapi ini adalah sebuah perjalanan panjang yang diiringi suka, duka, cinta, air mata, dan tawa. Dan semua berawal dari sini. Kamu agnostik kan? Agnostik Pak. Aku tidak bisa menjelaskan, jadi tidak tahu dan keberadaan agama yang betul itu yang mana. Jadi kamu tidak percaya dengan agama Islam ini? Kamu pikir kamu salah memilih? Kamu lahir di keluarga yang Islam ini? Bukannya aku tidak percaya Pak, tapi aku mencoba berpikir kritis. Sudah banyak buku yang aku baca. Tapi Bapak, salah. Ini nih akibatnya membaca buku tanpa ada pendampingan. Kamu sadar gak sih? Buku yang kamu baca itu telah banyak meracuni pikiran kamu. Kita itu harus beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, nak. Itu yang kita harus yakini. Bapak pengen aku nih pura-pura beriman kepada Allah cuma gara-gara Bapak. Oke, kalau begitu besok lusa kita akan belajar agama di pesantren. Bapak punya kenalan. Nanti Bapak kamu akan titipkan Isa. Maksud Bapak? Kamu mondok. Kamu mondok. Tidak bisa tidak. Pilihannya hanya itu. Karena Bapak sudah tidak mampu lagi. Karena Bapak ini juga terus terang di tengah kesibukan dan lain sebagainya. Banyak yang harus Bapak pikirkan. Maka mau tidak mau Bapak pondokkan kamu ke pesantren. Oke, aku lawan pikiran mereka yang kolot itu. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mopin, Masya Allah, alumni. Alhamdulillah. Luar biasa, ya. Bapak gimana kabarnya? Alhamdulillah. Tidak terasa Pak ya, mondok kita sudah sebesar ini. Alhamdulillah ini berkah alumni ini. Sudah banyak selesai, ini masjid kita baru selesai. Atas sumbangan beberapa alumni termasuk ya sampai ada sih semangatnya. Luar biasa. Gimana, sehat keluarga semua ya? Alhamdulillah. Oh iya. Mari, nah. Salim dulu. Mari. Faisal. Astagfirullahaladzim. Salim. Yang benar. Oh ya. Bapak mudah-mudahan di jalan soleh. Inilah Pak, anak saya yang kemarin kita obrolkan lewat telepon. Jadi mohon bimbingannya agar anak ini bisa sesuai dengan apa yang saya harapkan yang telah kita obrolkan kemarin. Ya, insya Allah nanti akan jadi anak yang soleh. Nah, Tutwi sini sebentar. Ya, tolong antarkan Fahri ke Ustadz Almanta ya. Di sini. Ya, dengan monggo diasuh, monggo diatur bagaimana baiknya saya ikut aturan yang ada di pesantren. Insya Allah, Pak Hafid, kami akan berusaha secara maksimal. Tapi hidayah hanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon doanya dari orang tua juga, mudah-mudahan anaknya bisa berubah dan sesuai dengan harapan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Monggo, silakan. Kenapa salam harus mencium tangan? Bukan apa-apa, Fahri. Ini adalah bentuk penghargaan seorang murid untuk menghormati gurunya. Yuk. Adabul masajid. Al-masajidu buyutullah wa man 'alliqa qalbuhu bi'adallahu Allah fi dhilli. Alhamdulillah. Ini kamar kamu, Fahri. Jadi kamu akan tinggal di sini bersama teman-teman. Semoga kamu betah di sini ya. Mari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Alhamdulillah. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Ustaz. Alhamdulillah. Nah, ini Bang Pari. Satria ini adalah
santri kita. Nah, Bang Satria, ini saudara Fahri, Oh ya Ustaz. santri baru kita. Tolong dibimbing ya, Siap Ustaz. seperti layaknya teman sendiri. Siap Ustaz. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Assalamualaikum. Terlalu banyak salam. Kolot. Astagfirullahaladzim. Keren, bro. Baru kali tu aku ngonong jero mau pai kawa. Selamat tu. Mereka lah aku ngonong jero mau pai kawa di dunia tu. Aku Fahri. Aku seorang agnostik. Wow. Jadi agnostiknya apa ya? Astagfirullah. Bukan daging sapi yang dibakar ketika. Itu stik. Agnostik itu orang yang tidak percaya ke agama, tapi percaya kepada Tuhan. Bagiku, agama itu adalah perusak bagi manusia. Paham? Aisyah, kamu tuh enggak tadi, aku lo ada anak baru kok aneh ya? Memang aneh, tapi kita doakan saja semoga dia menjadi anak yang baik ya. Oke. Pak, ada buku film apa tentang sosialisme? Maaf, tidak ada. Di sini hanya ada buku tentang pembelajaran. Perpustakaan kayak apa ini? Kurang literasi. Kolot. Hei, kamu ini emang aneh ya? Aku emang aneh, tapi aku yakin kemanusiaan lebih tinggi daripada agama. Dan seperti kalian nih, Maksudmu apa? pasti seperti kalian yang punya agama. Ingat, agama itu suatu memanusiakan manusia. Kalau memang agama itu manusiakan manusia, apakah kalian berdoa ini langsung dikabulkan? Asal kamu tahu, doa anak soleh itu akan selalu dijabah oleh Allah. Kali ini aku berdoa, ya Tuhan, tunjukkanlah jalan kebenaran dan menuju jalan yang benar. Sudah nih, tidak saja lagi. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang salam jawab salam saya dengan semangat. Saya doakan mudah-mudahan yang ada utang, mudah-mudahan lunaskan hutangnya. Yang lagi belajar mudah-mudahan dimudahkan ilmunya, dilancarkan hafalannya. Dan mudah-mudahan bisa menjadi penghafal Quran yang sejati nanti ke depannya. Amin. Maka Allah berfirman, wa qulil haqqu mir rabbikum. Katakanlah wahai Muhammad, kebenaran itu milik Allah. Maka standar kita nyari kebenaran itu tidak bisa standar informasi yang dikumpulkan dari manusia. Kenapa? Karena taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ada yang saya ingin bicarakan? Oh siap. Baik, yuk kita duduk situ ya. Lubangnya, izin membuat berapa? Oh, gitu ya. Nih Bang Fahri, diminum dulu airnya ya, biar suaranya nggak serak. Jadi gimana? Apa yang bisa saya bantu nih? Saya ingin bertanya, Oke, kenapa manusia itu harus ada agama? oke. Abang pernah nggak beli HP, beli TV atau alat elektronik apapun lah? Itu biasa dikasih manual book atau buku kan? Tahu nggak kenapa dikasih manual book? Itu tujuannya biar meminim kerusakan dari alat-alat elektronik tersebut. Nah, sama kayak agama. Kenapa agama
itu ada dalam kehidupan. Jadi kalaulah hidup itu kayak alat elektronik, maka agama itu kayak manual book itu, buku panduan. Sehingga dengan adanya agama ini, manusia-manusia bisa terhindar dari kerusakan, keburukan, kejahatan. Sebagaimana tadi manual book atau buku panduan dibuat untuk alat-alat elektronik kita begitu Bang Fahri. Tapi kenapa di agama itu terlalu banyak aturan? Pertanyaan yang bagus tuh. Kenapa aturan-aturannya banyak? Gini loh. Abang pernah ngeliat orang main bola enggak? Nah, main bola itu kira-kira menarik enggak kalau misalnya aturannya enggak ada? Kiparnya enggak tahu ada berapa. Tidak tahu mana garis offside. Tidak tahu bolanya harus ngegolkan gawang kemana. Nah, tapi dengan adanya aturan-aturan main, oh ternyata kiper boleh pakai tangan. Oh ternyata ada garis offside. Oh ternyata ada harus 11 orang. Dengan ada aturan-aturan seperti itu di permainan bola, justru itulah yang membuat permainan bola itu menjadi indah. Bagaimana? Betul nggak? Nah, sama kayak agama. Kenapa ada aturan-aturan main? Bukan Allah pengen membebankan kita, tidak. Bukan Allah pengen memberatkan kita, tidak. Tapi Allah pengen hidup kita tuh jadi lebih indah. Allah pengen hidup kita jadi lebih bahagia. Dengan apa? Dengan alarm-alarm yang Allah kasih. Sehingga dengan agama tadi, kehidupan kita jauh lebih mudah dan nanti endingnya akan menjadi kehidupan yang benar-benar indah, bukan menurut versi kita, tapi menurut versi yang menciptakan kehidupan itu sendiri. Gitu Bapak. Gimana? Mudah-mudahan Bang Fahri semangat terus cari jalan kebenarannya terus menerus, dan mudah-mudahan Bang Fahri menemukan jalan kebenaran tersebut. Yang jalan kebenaran itu nanti dengannya Bang Fahri semakin tenang, kehidupan Bang Fahri makin indah ke depan. Semangat ya. Sehat terus. Papi, ini ada surat titipan dari keluarga kamu. Oh, oke, makasih ya. Oke. Assalamualaikum nak, apa kabar? Semoga kamu dalam lindungan Allah ya. Maaf kalau mama gak bisa memberitahumu langsung, hanya lewat surat ini saja ya. Mama besok akan pergi ke Malaysia untuk bekerja dan menjadi TKW di sana. Semenjak bapakmu tidak ada, mama kesulitan membiayai sekolahmu. Jadi, mama memutuskan untuk menjadi TKW supaya kau dapat sekolah dengan baik. Jaga kesehatanmu ya nak. Jangan lupa sholat, puasa, dan mengaji. Salam untuk gurumu. Ingat, merekalah orang tuamu di sana. Hormati dan sayangi mereka seperti orang tuamu sendiri. Salam untuk Pak Kiai ya nak, dari mamamu. Insya Allah kita dapat bertemu kembali setelah kau menyelesaikan sekolahmu. Salam peluk hangat dari mama. Raffi. Bi. Kenapa, Bi? Kenapa? Kenapa? Mamaku. Mama kamu kenapa? Jadi TKW di Malaysia. Walah, kirain kamu kenapa? Sabar. Kamu sana, mau sehat selalu. Dan jangan sayang. Banyak.
Kenapa? Tadi aku berdoa kepada Tuhan. Aku minta jalan kebenaran. Tapi aku kurang yakin bahwa Tuhan itu memang benar-benar adil atau tidak. Kalau berbicara tidak adil, akulah orang pertama yang dapat mengatakan seperti itu. Kalian berdua sekarang masih mempunyai orang tua. Sedangkan aku, semenjak aku lahir, orang tuaku sudah tidak ada. Akan tetapi, aku tidak pernah menganggap Allah itu tidak adil. Aku tetap yakin bahwa Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sudahlah, kita istirahat aja dulu. سأقبل يا خالقي من جديد كما أنت مني إلهي تريد وأرجو إذا أنت تقبلني جنان الخلود ومنك المزيد عصيتك ربي فأمهلتني وتسترني رغم أني عنيد لأنك La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. kembali pulang. Di setiap ragu ada harapan. Di balik setiap jatuh ada panggilan untuk bangkit. Dan di balik setiap langkah ada takdir yang perlahan memanggilnya pulang.